Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dr. Dimas di Praja Gopta Talk PID. Kali ini kita akan bahas favorit saya, my personal favorite AS, and the most safest anabolic androgenic steroid yang pernah dibuat oleh manusia. Ya, benar, Primobolan. Oke, kita lanjut. Oke, Primobolan atau merek. Sebenarnya Primobolan itu merupakan suatu merek. Nama kimianya itu metenolon. Metenolon. Di dunia itu tercipta ada dua metenolon. Yang pertama adalah metenolon enantat dalam bentuknya injeksi. Dia terikat sama ester enantat sehingga dia long ester. Sama satu lagi adalah metenolon asetat. Bentukannya itu dia pil atau sediaannya oral yang diminum melalui mulut dan dia esternya pendek. Sifat dan karakteristiknya nggak ada beda antara yang enantat ataupun yang asetat, itu nggak ada bedanya. Oke, kita mulai dari historinya dulu. Yang pertama adalah metenolon ini diciptakan tahun 1960. Jadi merupakan salah satu AAS yang paling tua yang pernah tercipta. Banyak banget atlet-atlet di golden era itu favoritnya adalah Primobolan. Tentunya jadi pertanyaan bagi kita, kenapa Primobolan tersebut banyak disukai oleh bodybuilder pada zaman golden era tersebut. Selain karena pilihan AAS pada zaman dahulu itu masih tidak sebanyak sekarang, Primobolan juga menjanjikan suatu hasil yang bagus. Primobolan juga mempunyai side effect yang sangat sedikit dan masih banyak benefit-benefit lain yang bisa kita ambil daripada Primobolan. Primobolan itu waktu pertama kali diciptakan dulu sebenarnya untuk mengobatin wanita. Untuk mengobati wanita di mana mereka itu terkena kanker payudara dan diobatinya menggunakannya salah satunya dengan obat Primobolan dengan metenolon. Juga digunakan untuk mengobati anemia yang sebabnya nggak jelas sehingga diberikanlah suatu AS yang dimana Primobolan ini kan less side effect, makanya itu menjadi favorit pada zaman-zaman dulu. Primobolan ini dulunya digunakan untuk mengobati rematik artritis, rematik yang biasanya terkena pada sendi-sendi tangan, kaki segala macam, itu zaman dulu diobatinnya menggunakan Primobolan. Juga mengobati asma sama peradangan pada paru-paru. Oke, mungkin historinya gak usah terlalu banyak. Terus kita masuk kepada farmakologi dan sekaligus nanti kita nyinggung-nyinggung masalah benefitnya. Oke, metenolon enantat. Yang pertama kita bahas dulu enantat yang sediaannya itu injeksi, yang paling lazim kita temukan dan paling banyak di pasaran. Sulit sebenarnya kita mendapatkan Primobolan itu yang kualitasnya bagus, yang pharmaceutical grade itu sangat sulit. Cuma ada beberapa di dunia ini yang masih menyetujui untuk penjualan metenolon enantat dalam pharmaceutical grade atau yang legal. Misalnya kita bisa dapatkan di Jepang, Turki, dan salah satu beberapa negara di Timur Tengah sana. Primobolan itu golongan daripada DHT derivatif, jadi dia kelompok DHT. Bagusnya Primobolan ini dia tidak berubah menjadi estrogen. Jadi dia punya sifat anti aromatase. Jadi efek-efek samping akibat daripada peningkatan estrogen itu tidak akan kita dapatkan ketika kita menggunakan Primobolan. Tapi karena dia golongan DHT, kita juga harus ingat bahwa
AAS yang golongan-golongan DHT itu punya bawaan daripada side effect-nya masing-masing. Ya, seperti contohnya kayak hair loss, acne, oily skin, dan lain-lain. Cuma kalau kita bandingkan dengan efek samping yang biasa terjadi pada AS, hal-hal itu kedengarannya masih kecil lah ya. Dan kalau kita tinjau dari masalah tingkat kekuatan atau rasio dari androgenik sama anaboliknya, primobolan ini merupakan yang mild anabolik. Jadi tingkat anaboliknya itu tidak terlalu tinggi, cukuplah. Dan androgeniknya cenderung lebih kecil jika kita bandingkan dengan golongan-golongan DHT yang lainnya. Tapi bagusnya primobolan lagi itu dia meningkatkan kinerja daripada testosteron melalui jalur SHBG. Dia akan menurunkan SHBG di badan kita sehingga testosteron di badan kita itu bekerjanya lebih bagus, lebih banyak, lebih powerful. Nah, perlu saya jelaskan apa itu SHBG. Jadi SHBG itu adalah sex hormone binding globulin. Jadi itu suatu protein yang beredar di dalam badan kita melalui darah, di mana si globulin atau si protein ini dia bekerjanya itu dengan berlekatan pada hormon testosteron, sehingga testosteron yang ada di badan kita itu tidak terlalu over bekerjanya. Pada dasarnya demikian. Nah, namanya SHBG, makanya sex hormone binding globulin. Dia nempel pada hormon seksual atau hormon testosteron tersebut. Otomatis itu akan membuat rasio antara testosteron sama free testosteron itu jadi seimbang. Itulah basic dasarnya daripada testosteron dan SHBG. Ketika kita bicara masalah bodybuilding, kebutuhan laki-laki untuk memperbanyak massa ototnya, SHBG menjadi satu musuh. Kenapa? Karena membuat si free testosteron yang ada di dalam badan seorang laki-laki tersebut menjadi lebih sedikit jumlahnya. Otomatis yang bisa bekerja di androgen reseptor menjadi sedikit jumlahnya. Jadi testosteronnya menjadi tidak powerful. Disitulah perlunya primobolan dan AS lainnya. Salah satu yang paling lazim kita gunakan adalah primobolan untuk menurunkan SHBG tersebut. Oke. Itu farmakologisnya. Sekarang kita bicara masalah side effect-nya. Primobolan itu termasuk daripada anabolic steroid yang paling aman yang ada di dunia. Kenapa? Tidak hepatotoksik sama sekali. Yang sediaan enantat ya, yang sediaan injeksi itu sama sekali tidak ada kadar hepatotoksiknya. Which is good, very good. Yang kedua, tidak ada resiko merusak ginjal dari agen primobolan ini sendiri ya. Jadi kita harus menyingkirkan agen-agen yang lain atau dari proses peningkatan tekanan darah yang diakibatkan oleh AS lainnya. Tapi kalau yang sediaan oralnya, yang asetat itu mempunyai kadar hepatotoksik tapi sangat kecil. Pernah saya baca ada penelitian penggunaan primobolan pada anak-anak itu terjadi peningkatan hepatotoksiknya hanya satu kali lipat dibandingin kadar normalnya. Itu pun penelitiannya udah lama karena kan pada tahun 1990-an itu primobolan udah tidak lagi digunakan untuk mengobati pada keadaan-keadaan medis. Nah, kalau daripada side effect-nya kita harus bahas juga side effect-nya pada sistem kardiovaskular kita atau jantung dan peredaran darah semuanya. Seperti halnya AS lain, primobolan itu pasti akan meningkatkan kolesterol total yang ada di dalam badan kita dan meningkatkan kadar LDL kita atau low density lipoprotein. Jadi
Kalau biasanya kita bilang LDL itu adalah lemak jahatnya, jadi itu pasti meningkat, dan dia akan menurunkan produksi daripada HDL atau lemak baik, high density lipoprotein yang ada di dalam badan kita. Tapi gini, kita perlu tahu bahwa primobolan ini dia tidak aromatase, otomatis tidak ada estrogen yang tercipta ketika kita menggunakan primobolan, otomatis water retention juga nggak ada, tensi juga tidak meningkat ketika kita menggunakan primobolan. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa setiap penggunaan AAS itu akan menyebabkan suatu hal yang namanya vasokonstriksi di dalam otot yang berada pada pembuluh-pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu juga ada bagian-bagian, ada ototnya, ada otot polosnya, dan itu menjadi konstriksi. Konstriksi itu apa ya? Bekerjanya dia menjadi lebih kencang. Jadi istilahnya terjadi lebih mengecil lah ukuran daripada pembuluh darah kita itu. Makanya ketika pembuluh darahnya mengecil, aliran darahnya pasti akan lebih terhambat. Itulah yang menyebabkan peningkatan tensi pada saat kita menggunakan AAS. Di luar daripada AAS itu juga meningkatkan tensi melalui retensi air. Oke. Side effect-nya nggak banyak yang bisa saya bahas ya kalau untuk masalah primobolan, karena memang sangat aman sih kalau kita bandingin sama AS-AS yang lainnya. Paling ya itu, karena dia golongan DHT, oily skin pasti terjadi, resiko akne pasti terjadi, mole pattern baldness atau kebotakan yang dipengaruhi oleh AAS ketika kita punya predisposisi genetik itu pasti juga lebih cepat terjadinya. Ya, selayaknya AS dari golongan DHT lah, side effect-nya yang demikian tetap beresiko. Sekarang kita masuk ke benefit-nya. Primobolan itu walaupun dia bersifatnya mild anabolik atau anaboliknya dalam range yang menengah, tapi dia mempunyai properti anti katabolik yang sangat bagus. Meskipun kita dalam keadaan chronic calorie deficit, jadi preserving muscle mass-nya tetap bagus. Jadi tetap tidak ada muscle wasting ketika kita melakukan chronic calorie deficit pada saat kita menggunakan primobolan. Terus seperti halnya tadi saya bilang, non aromatase, tidak ada water retention. Jadi ketika kita menggunakan primobolan pada saat bulking, kenaikan berat badan itu tidak ada kenaikan massa air. Pure daripada kenaikannya cuma fat dan kenaikan massa otot. Water tidak akan mungkin ada kalau dari primobolan. Terus benefitnya yang paling bagus lagi adanya recovery. Meningkatkan recovery sangat-sangat baik ketika kita menggunakan primobolan. Nah, ada satu penelitian bagus yang menyebutkan bahwa ketika kita menggunakan primobolan itu benar-benar meningkatkan metabolisme basal kita. Makanya dia sangat membantu dalam program kita fat loss. Makanya lazim sebenarnya kita menggunakan primobolan ini pada saat cutting phase. Jadi karena dia memang meningkatkan metabolisme dan membantu adanya fat loss. Nah, ada satu lagi hal bagus yang saya pernah baca, tapi masih belum jelas diketahui bagaimana sistemnya, karena dikatakan di situ bahwa penggunaan primobolan itu juga sedikit atau banyaknya juga meningkatkan sistem-sistem imun di badan kita. Makanya primobolan juga digunakan untuk mengobati orang-orang dengan HIV atau AIDS. Sekarang begini, kita tahu sekarang bahwa primobolan sangat minim side effect-nya. Mungkin timbul pertanyaan, bisa nggak dok kalau kita gunain primobolan saja tanpa menggunakan AS yang lain? Jawabannya adalah nggak bisa. Makanya ketika kita menggunakan AS itu tidak mungkin kita tidak memasukkan yang namanya testosteron, karena HPTA disruption pasti akan terjadi sama badan kita, akan terjadi supresi testosteron alami. Nah, makanya
efek-efek samping yang terjadi ketika kita melakukan suatu sikel AS itu sebenarnya bias. Itu sebenarnya sangat sulit untuk kita menentukan, oh ini dari agen A, ini dari agen B, ini dari agen C. Kenapa? Karena selayaknya dan selazimnya kita itu menggunakan AS dalam suatu dalam suatu staking atau dalam suatu gabungan. Semisalnya kita gunakan Testo dan Primobolan. Dari Primonya relatif sangat aman, sangat minim side effect. Tapi dari testosteronnya kita akan mendapatkan perubahan menjadi estrogen. Kita akan mendapatkan peningkatan water retention. Kita akan mendapatkan tambahan kemungkinan terjadinya akne, kemungkinan terjadinya kebotakan, dan lain-lain. Makanya itu sangat perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan suatu AS, meskipun itu Primobolan sekalipun. Nah, demikianlah. Primobolan gak banyak yang bisa kita bahas karena penelitiannya juga gak banyak. Hampir tidak ada saya menemukan laporan-laporan atau studi case yang melaporkan bahwa Primobolan mendatangkan suatu side effect yang berbahaya, suatu side effect yang buruk, nggak ada. Makanya hal itu menjadi pertimbangan ketika saya menggunakan AS. Makanya Primobolan merupakan satu kompon yang merupakan favorit saya pribadi. Sangat sering saya melakukan suatu settingan ataupun penggunaan untuk diri sendiri menggunakan Primobolan karena versatile, less side effect, hasilnya bagus. Cuma yaitu kekurangannya, harganya agak mahal. Ya biasalah, ada harga ada rupa, begitulah halnya yang gak bisa kita hindari di dunia ini. Semua yang kualitasnya bagus, yang minim side effect, ya ada hal yang harus dikorbankan daripada itu semua. Apalagi yang bisa kita... Oke, sekarang kita coba bahas masalah dosisnya. Nah, Primobolan itu dosisnya bervariasi, mulai dari tingkat beginner, intermediate, ataupun advance. Tapi selayaknya biasanya kita gunakannya itu mulai dari sekitar 150 sampai 400 sampai 600. Itu tergantung tingkat kemampuan daripada si individunya. Apakah dia udah sampai pada tahap beginner, intermediate, ataupun advance. Dan meskipun Primobolan ini digunakan pada dosis yang tinggi, katakanlah 400 sampai 600 mg, itu tidak akan terjadi, tidak ada side effect yang berbahaya yang bisa ditimbulkan oleh Primobolan. Karena memang sampai segitu amannya lah kita katakan bahwa Primobolan ini untuk di golongan AAS ya. Jadi nggak banyak yang bisa kita bahas. Saya simpulkan bahwa Primobolan merupakan suatu anabolic steroid yang paling aman yang pernah diciptakan. Merupakan favorit saya pribadi dan saya sangat sering menggunakannya, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk klien-klien saya. Suatu kompon yang klasik, hasilnya bagus, harganya mahal, sangat minim side effect, dan versatile satu lagi. Bisa digunakan di bulking, bisa digunakan di cutting. Saya juga perlu mention bahwa Primobolan juga punya properti seperti Masteron. Dia juga punya properti untuk sedikit menekan konversinya testosteron menjadi estrogen. Suatu hal yang penting yang perlu kita ketahui supaya menjadi pertimbangan kita untuk menentukan dosis dan menetapkan rasionya nanti ketika kita menggunakan stackingan suatu AS. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa sampaikan dari Primobolan ini. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan komen, silakan kontak saya di DM. Masih ada yang bingung atau mau saya pandu, kontak saya di DM. Saya ada jasa untuk cycle coaching. Feel free to contact me. Oke, itu aja. Thank you udah mampir.
Jangan lupa di like sama di share ya. Thank you, thank you.